kalau dibandingkan sama yang sebelumnya ya lebih mahal gitu. Kalau sebelumnya kan kita tinggal bareng-bareng sama teman-teman ya pasti dipotong dibagi-bagi gitu. Waktu dulu kan di sana kan di kontrakan lama itu kan per bulannya tuh 4 juta gitu, dibagi 4 orang jadi ya kan satu orang 1 juta gitu, jadi lebih murah. Nah sebenarnya hari ini tuh aku belum sepenuhnya tinggal di sini, belum bisa sepenuhnya menempati tempat tinggal yang baru ini ya. Karena apa? Karena aku harus tetap kerjanya di sana, di Sabang, di Sadowara. Jadi aku disuruh untuk tetap tinggal dulu di apartemen atau di kontrakan yang lama. Kenapa gitu kan? Kenapa nggak langsung kerja di pusat? Karena jadi aku juga baru tahu kalau ternyata perusahaan pun harus mengajukan dulu ke pihak imigrasi untuk bisa menerima siswa Tokotegino. Jadi meskipun aku sudah punya visa Tokotegino, tapi perusahaannya tuh yang di pusatnya belum memiliki izin. Nah, jadi aku harus tetap kerjanya di cabang untuk sementara waktu, mungkin ya sekitar seminggu 2 minggu lagi katanya. Gitu. Jadi ya aku harus di sana dulu. Sebenarnya bisa sih aku tinggal di sini terus aku pakai bis gitu kan. Ke sana, dari sini ke sana pakai bis bisa sebenarnya. Cuman arahan dari pimpinan, udah kamu tinggal di sana aja katanya. Kamu tinggal bayar apartemen yang ini, nanti apartemen yang di sana itu kamu nggak usah bayar, nanti dibayarin sama perusahaan. Ya udah kata aku teh kalau gitu mah oke. Daripada ya kalau misalkan aku harus bayar dua-duanya kan, apartemen ini bayar, apartemen yang lama juga bayar. Wah, aduh ya boncos ya. Kita ya habis semua uangnya ya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa katanya, kamu bayar yang kontrakan baru aja sampai nanti bisa pindah dan bekerja di pusat kota. Itu siap katanya. Aku mau pokoknya siap-siap aja teman-teman. Dan ini pun dicarikan ya sama orang perusahaan, jadi aku nggak milih-milih lah. Pokoknya aku mah udah di mana aja gitu, yang penting yang bagus, yang beres, yang siap. Jadi aku baru pertama kali tiba dan alhamdulillah karena aku nggak punya ekspektasi apapun ya. Dengan ini kontrakan baru seperti apa juga aku nggak punya bayangan, jadi ya pas masuk ya alhamdulillah ini lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Karena di tempat yang lama itu, tempat yang sebelum itu ya kotor gitu tempatnya, jadi kurang enak lah gitu untuk ditinggali. Terus misalkan pasti ada teman-teman yang nanya kan, Bang Ojak itu sewa per bulannya berapa gitu kan, tinggal sendiri kayak gitu emang gak mahal. Tentu teman-temannya tinggal seperti ini, tinggal sendiri maksudnya itu biayanya cukup mahal. Jadi aku per bulan itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 3 jutaan per bulannya untuk tempat tinggal ini doang, belum termasuk listrik, gas, air, dan internet juga gitu. Jadi harus biaya sendiri. Nah untuk biaya awal pembukaannya pun kita harus bayar gitu. Jadi untuk membuka ini, untuk pesannya tuh kita harus bayar itu sekitar 10 jutaan lah. Untuk biaya awal itu harus bayar sekitar 10 jutaan, dan itu sudah termasuk biaya 1 bulan apartemen. Jadi 10 juta tuh udah biaya awal sama biaya 1 bulan kita tinggal istilahnya gitu. Nah itu biayanya lumayan lah kalau dibandingkan sama yang sebelumnya, ya lebih mahal gitu. Kalau sebelumnya kan kita tinggal bareng-bareng sama teman-teman ya pasti dipotong dibagi-bagi gitu. Waktu dulu kan di sana kan di kontrakan lama itu kan per bulannya tuh 4 juta gitu, dibagi 4 orang jadi ya kan satu orang 1 juta gitu. Jadi lebih murah gitu. Tapi meskipun lebih mahal teman-teman, kalau bagiku pribadi ya, menurutku pribadi, kenapa aku berani ngambil dan kenapa sih aku memilih untuk tinggal sendiri di tempat tinggal yang baru gitu kan. Alasannya ya tentu ingin lebih nyaman gitu, ingin lebih aman, ingin lebih damai, tenang gitu istilahnya. Karena aku ini jujur orangnya nggak suka debat, nggak suka rame-rame gitu, nggak suka riuh gitu, aku nggak suka. Jadi aku orangnya tuh sukanya ya sendirian, sepi gitu, menikmati kesendirian. Jadi kita bisa meriset diri sendiri aja sih, enak aja gitu. Karena meskipun mahal ya, karena ini adalah skala
prioritas teman-teman. Bagi aku pribadi ya tempat tinggal tuh ya skala prioritas lah. Mau kita punya rumah sendiri, mau kita ngontrak, mau kita kos, mau kita apapun itu, ya kita harus punya tempat tinggal gitu yang buat kita nyaman. Itu kan buat kita nyaman dan buat kita aman, damai. Karena apa? Karena kalau misalkan tempat tinggal kita nggak bisa bikin kita nyaman, nggak bisa bikin kita aman, nggak bisa bikin kita tenang, kita mau pulang kemana? Sedangkan kan tempat tinggal itu tempat kita pulang, ya kan? Kalau misalkan tempat tinggalnya aja nggak bikin kita nyaman, kita kemana pulangnya gitu kan? Sedangkan di pekerjaan kan kadang bikin stres, ya kan? Siapa tahu di pekerjaannya udah lelah, capek lah, kena marah lah, kena tabok lah, kan stres kan di pekerjaan. Ya minimal lah kita bisa pulang ke rumah yang bisa bikin kita nyaman, yang bikin kita aman, tenang, damai gitu. Itu. Jadi kalau misalkan udah mah di perusahaannya stres, ya kan, nggak nyaman, pulang ke rumah stres juga gitu. Misalkan di rumahnya juga ada keributan, ada perdebatan, misalkan ada sesuatu hal apapun lah, atau misalkan nggak nyaman, jadi kemana pulangnya ini kita gitu. Jadi tetap bagi aku pribadi, prinsipku ya rumah skala prioritas. Jadi kita harus punya tempat tinggal yang nyaman, meskipun ngontrak, meskipun sewa, meskipun yang penting kita sendiri gitu. Kita tanggung jawab, kita bayar sendiri, kita kerjakan, kita bayar sendiri gitu. Kita harus bisa buat tempat tinggal buat nyaman lah kita gitu. Karena ya biar bisa pulang gitu. Kalau kerja stres tuh itu. Jadi kalau sendirian kan kita bebas. Jadi kita bisa setting semuanya, mau bersih, mau kayak gimana pun ya kita tanggung jawab kita gitu. Gak ada yang ngatur, gak ada yang tersinggung, gak ada yang marah, gak ada yang gimana. Sebenarnya aku orangnya sangat menghindari sekali ya tadi yang pertama perdebatan, kemudian aku nggak mau menyinggung perasaan orang lain. Aku nggak bisa orangnya tuh nyinggung orang, marah-marah ke orang atau kayak gimana tuh susah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan tinggal bersama tuh ya aku kadang lebih banyaknya pendam sendirian aja gitu. Jadi alangkah baiknya ya udahlah pisah aja gitu. Tapi sebenarnya ya kawan-kawanku semuanya di sana baik semua, apalagi seniorku itu aku sumpah terima kasih banyak pada senpai seniorku semua baik-baik semua, baik semua teman-teman. Semalam aja ya aku cerita teman-teman. Jadi semalam itu aku sakit sebenarnya, menggigil, tiba-tiba panas gitu. Mungkin karena paginya itu aku kehujanan, terus nggak tahu tiba-tiba radang di tenggorokan, sakit ya. Terus makin panas dan pas kerja tuh agak sedikit gimana ya, lesu gitu. Pada linu badan tuh, aduh ini aku mau sakit nih. Nah ternyata ada mungkin seniorku agak memperhatikan ya, katanya kok Ojak mungkin suaranya beda gitu kan, mukanya agak pucat gitu. Tiba-tiba semalam pada datang ke kamar gitu kan, Jak gitu kan, aduh ada apa nih gitu kan, katanya kamu sakit gitu kan, dijengukin sama senior, dikasih obat, ada yang bawa makanan, alhamdulillah kata aku. Baik soalnya teman-teman. Ya kalau kitanya bisa menghargai senior, bisa menghargai orang lain, pasti orang lain pun akan menghargai kita, itu sih. Dan aku salut sama senior-seniorku baik semua dan sangat perhatian. Terima kasih ya senior. Semalam udah jenguk gitu. Saya alhamdulillah sekarang udah sehat lagi tuh ya. Meskipun ya masih radang sedikit batuk-batuk gitu. Ya mungkin segini aja dulu teman-teman vlog kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani dan semoga videonya bisa menghibur juga bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di next vlog. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ojak, salam SCTV.